Pertama kita buka dulu virtual mesinnya, lalu setting. Setelah itu kita ke network, lalu kita setting menjadi host only adapter. Setelah itu kita cek untuk di setting menjadi allow all. Setelah itu oke, lalu klik start. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, sudah masuk ke Windows Server, lalu kita cari control panel untuk men-setting IP address-nya. Lalu kita klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian kita klik yang Ethernet, lalu kita properti, pilih yang Internet Protocol versi 4, properti. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Sini saya masukkan 192.168.10.11, lalu subnet max-nya, lalu DNS-nya kita samakan dengan IP-nya, lalu klik OK, close. Setelah itu kita bisa dapat setting ke sistem and security-nya, lalu kita klik yang window defender, kita turn off kan, lalu klik OK sehingga sudah merah. Setelah itu kita ke control panel, lalu klik yang Ethernet. Di sini control panelnya yang di komputer hostnya ya. Setelah itu kita properti, lalu Internet Protocol versi 4, kita masukkan IP address-nya. Sini diganti jadi 10. Lalu default gateway dan DNS-nya mengikuti yang di server. Lalu klik OK. Setelah itu bisa di close. Nah, di sini juga sudah dipastikan window defender-nya sudah mati. Lalu kita add role. Di sini kita menambahkan DNS server-nya. Lalu sini add features. Continue saja atau cancel. Lalu kita next lagi, lalu tunggu instalannya selesai. Di sini sambil menunggu instalasi selesai, kita bisa cek apakah sudah terhubung. Di sini kita cek ping 192.168.10.12. Di sini sudah terhubung IP yang server dengan IP hostnya. Nah, di sini sudah selesai instalasinya. Bisa kita close, lalu kita dapat tambahkan lagi role ya, ke manage, add role and feature, lalu next. Di sini kita tambahkan web server IIS, next, lalu kita next lagi, lalu kita install. Kita tunggu instalannya selesai. Jika sudah, bisa di close. Lalu di sini kita bisa buat domainnya dulu ke DNS, tool ke DNS. Lalu di sini kita klik yang win, kita buka foldernya yang forward, klik kanan new zone, next, lalu klik next. Nah, di sini saya beri nama Fajar TID, lalu next lagi, finish. Lalu kita buka folder Fajar TID, klik kanan new host, lalu kita beri domain parent-nya. Di sini UTS untuk sebagai parent. Lalu IP address-nya yang di web server itu 192.168.10
11. Lalu kita klik add host. Oke, sudah berhasil dibuat. Bisa, kemudian kita bisa ke tools, klik internet information. Di sini untuk membuat websitenya atau web servernya, kita klik yang win. Lalu ke yang site. Nah, di situ ada klik kanan add website. Di sini diberikan, di sini saya berikan nama Fajar untuk websitenya. Lalu untuk filenya, di sini saya pilih yang dokumen, lalu klik kanan new folder. Untuk buat folder baru, foldernya saya beri nama Fajar. Nah, lalu di sini IP addressnya kita setting dengan IP address yang sudah dikonfigurasi. Lalu hostname-nya di sini saya samakan dengan domain uts.fajar.tid. Lalu kita stop dulu yang default website-nya. Setelah itu kita klik kanan yang website Fajar, lalu kita explore. Nah, di sini masih kosong foldernya. Di sini saya akan memindahkan file yang template. Sini kita blok, lalu kita drag and drop. Lalu kita tunggu beberapa detik untuk pemindahan datanya. Nah, sudah terpindahkan semuanya. Lalu kita bisa edit permissionnya agar bisa diakses. Kemudian pilih yang security, lalu edit, lalu kita yang add, pilih yang add, lalu advance. Di sini kita find now. Nah, pilih yang user. Nah, jika sudah oke, lalu kita bisa oke, lalu apply. Oke. Nah, di sini saya allow dulu semuanya. Lalu bisa klik OK atau apply. Nah, oke. Kemudian kita coba untuk di restart dulu. Setelah itu kita browse, ngecek apakah bisa diakses atau tidak. Kita tunggu dulu. Ini bisa kita close saja. Ini juga bisa di close. Nah, di sini sudah terlihat bahwa website-nya berhasil diakses dengan menggunakan domain yang kita buat. Kemudian saya ingin mencoba dengan membuka website tersebut pada host atau yang komputer saya pakai. Sini kita buka Google, lalu kita ketik alamatnya dengan domain yang kita buat, yaitu uts.fajar.ti.
kita tunggu. Nah, di sini sudah mulai ada titelnya. Nah, sudah terbuka, berarti domain yang kita buat sudah berhasil untuk bisa diakses baik di web server atau di Windows 10. Setelah itu kita menambahkan fitur dan role. Sini saya next. Nah, sini saya menambahkan Active Directory Administration Domain Service. Lalu next, lalu kita klik install. Setelah itu kita close, lalu kita pilih yang ada tanda seru, kita promote di server. Kita buat dulu add new forest. Nah, di sini saya beri nama Fajar UTS Fajar TID. Lalu kita next. Lalu kita buat passwordnya. Fungsi dari ADDS ini sendiri adalah untuk menentukan akses data dalam sebuah jaringan, yang dimana ADDS memberikan izin atau larangan pada pengguna komputer untuk mengakses folder tertentu pada server. Nanti kita coba di akhir. Nah, di sini kita buat passwordnya. Lalu kita bisa next lagi. Nah, nanti ini net BIOSnya akan terisi sendiri, jadi kita bisa langsung next saja. Nah, di sini terisi UTS, lalu kita next. Kita tunggu sedikit lama ya. Nah, ini akan setelannya default, jadi tidak perlu kita rubah. Di sini bisa kita next langsung. Nah, di sini kita bisa next, lalu kita klik install ya. Ketika sudah selesai diinstal, nantinya si web server akan restart sendiri. Nah, seperti ini, nanti akan restart sendiri. Kita close. Nah, di sini pada tampilan loginnya akan ada domainnya, yaitu UTS/administrator. Di sini kita sudah masuk ke desktopnya. Kita tunggu sebentar. Nah, terlihat di sini pada lokal server domainnya sudah berganti menjadi UTS Fajar TID. Lalu di sini saya ingin mencoba apakah bisa mengakses semuanya ataukah tidak. Di sini saya mencari pengaturan dulu. Kita ke pengaturan atau setting.
Lalu sini saya pilih yang network and internet. Nah, di sini saya mencoba untuk yang change adapter option, ternyata tidak bisa, perlu permission untuk mengakses ini karena tidak diberi izin sehingga tidak dapat diakses. Oke, yang pertama kita ke control panel yang udah ada di Windows Server, terus klik yang network, ya, terus kita ke Ethernet. Ini kita ke properties, terus klik yang internet protokol IP-nya, terus kita di sini masukin IP address-nya. Di sini saya masukin 192.168.10.11. Oke. Nah, sebenarnya maksudnya kan bakal otomatis. Terus di bawahnya yang di preferred DNS servernya kita masukin 192.168.10.11 sama kayak di atas. Terus untuk default gateway-nya juga sama. Oke, di sini udah, tinggal oke. Lalu close. Nah, kita back. Oke. System security, terus kita ke Windows Defender Firewall, terus ke Windows. Oke, di sini di turn off. Ini turn off juga, terus oke. Itu bisa di close. Nah, kita pergi ke control panel yang ada di laptop. Itu kan Windows 10. Kita masuk ke tadi properties, terus ke yang IP 4. Nih, di sini udah ada IP address, terus kita ganti ke 10.11. Oh iya, 12, sorry, soalnya kan kita supaya ada bedanya gitu. Ini buat laptop, yang itu buat Windows 10, yang itu kan Windows. Itu kalau default gateway-nya kita samain. Terus untuk preferred DNS servernya di sini kita ikut yang default gateway. Oke. Tinggal close. Kita network. Kita pergi ke seperti tadi, Windows Defender Firewall. Di sini turn Windows, terus kita turn off semua kayak tadi. Oke. Di sini kita cari command print ya, namanya command apa? Terus namanya teh apa sih namanya teh? Command print ini buat ngebuktiin kalau yang tadi itu udah masuk apa belum. Oke, tuh udah masuk ya. Bisa, oke, kita close. Terus pergi ke address. Skip aja ya support. Oke, next. Nah, di sini kita tambahin DNS server. Oke, tinggal add features. Continue. Oke, kita next. Terus terakhir kita install. Oke, di sini saya dipercepat aja. Oke, udah
selesai, close. Terus kita pergi ke manage, kita add rows and vectors. Di sini kita next. Di sini tambahin web server IIS. Next, terus next, terus install. Kita tunggu, kita percepat aja. Udah selesai, kita close. Oke, ke DNS. Oke, di sini kita mau buat domainnya. So, kita ke forward loop zones. Kita pilih new zone, terus ini tinggal next. Next. Nah, ini kita kasih nama. Di sini saya kasih nama MIPA TID. Oke, next. Next. Nah, di sini udah ada MIPA TID. Kita tambahin new host. Kita kasih nama aja UTS. Terus buat IP address-nya kita masukin 192.168.10.11 sama kayak yang di tadi yang di Windows Server-nya. Oke, udah itu kita close, terus kita ke tools, kita ke terus kita klik ulang, kita tungguin dulu udah nya, terus tunggu. Oke, sekarang tinggal kita pergi ke buka site, terus ada add website. Ini buat masukin websitenya ya, kita ambil dari sesuai itunya aja. Oke, di sini kita tinggal new folder dulu, kita kasih nama MIPAT aja biar gampang. Kalau pakai nama sendiri itu lebih gampang gitu. Oke, terus kita di sini masukin pakai itu IP address yang tadi. Terus untuk namanya kita pakai uts.mipat.tid. Ya, sudah ada. Oke, ini kita tinggal edit permission. Oke, edit dulu. Edit advance. Now terus kita cari apa sih ini, user ya, user ya. Oke, terus kita lihat dulu modify di checklist, terus mau kontrol checklist, kita allow aja ya, itu biarin. Oke, kita apply dulu, terus oke, kita explore. Karena di sini belum ada apa-apa, kita tambahin website yang udah kita bikin. Kita bikin dia pakai template. Ini pakai template tadi, kita copy aja. Oke, sabar. Oke, sini kita X.
udah dimasukin. Sekarang kita buka tadi, kita lihat apakah udah berhasil apa belum. Emang agak lama ya. Close saja, pencet lagi X saja. Tuh lihat aja, cakep juga. Oh, ini ada tuh TS Praktikum SO, terus Muhammad Nur Fatullah 2010 3170. Udah selesai ya. Di sini udah bisa websitenya. Coba kita buka di Google ts.mivat.id, kita cari. Oke, ada. X udah ada.